kegiatan webinar pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, diharapkan seluruh para peserta untuk dapat menonaktifkan mikrofon selama kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, diharapkan seluruh peserta untuk dapat menggunakan virtual background. Yang ketiga, link absensi akan diinformasikan pada sesi akhir nanti. Link absensi juga akan berguna sebagai link sertifikat dan materi di email nanti. Diingatkan, link absensi akan berlaku selama 2 jam, sehingga para peserta setelah kegiatan webinar ini untuk dapat diakses link tersebut. Baik, yang terhormat Ibu Dian Meta Arianti selaku Kepala Biro Kemahasiswaan, Penerima Mahasiswa Baru dan Kerjasama. Yang saya hormati Ibu Vika Febri Mulyati selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi PJJ Universitas Siber Asia. Yang saya hormati Ibu Vesa Asisifa Nurul Haq, Eskom MMSI selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Arman Widodo selaku mahasiswa Universitas Siber Asia yang juga menjadi narasumber pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan seluruh para peserta yang hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Baik, untuk itu mungkin kita akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Kepada operator dipersilahkan. Baik, terima kasih operator. Selanjutnya mungkin untuk lebih dalam tahu tentang Universitas Siber Asia, marilah kita putar profil dari Universitas Siber Asia. Kepada operator dipersilahkan. Universitas Siber Asia, universitas swasta berbasis full online learning dan full learning management system pertama di Indonesia. Didukung oleh Learning Management System atau LMS dan infrastruktur pembelajaran terkini, serta studio perekaman berteknologi canggih dan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya. Universitas Siber Asia menghadirkan pengalaman kuliah online yang fleksibel dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun mahasiswa maupun dosen berada. Kualitas pengajaran berkelas dunia diberikan dengan menghadirkan para pengajar terbaik di bidangnya dalam 5 program studi, yaitu program studi manajemen, program studi akuntansi, program studi sistem informasi, program studi informatika, program studi komunikasi.
Jadilah bagian dari sejarah. Ayo bergabung dengan Universitas Siber Asia. Oke, baik. Terima kasih operator. Baik, pada seluruh peserta yang telah hadir, saat ini kita akan membuka sesi kegiatan webinar kita. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa Ibu Vika Febri Mulyati selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi yang akan memberikan kata sambutan di webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Vika Febri Mulyati, Mkom, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Noviandri. Yang terhormat Ibu Dian Meta Arianti selaku Kepala Biro PMB Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang terhormat Bapak Novi Dian, Eskom MMSI selaku Kepala Badan Pengelolaan dan Pengembangan IT. Yang terhormat Ibu Vesa Asisiva selaku pembicara pada webinar pada pagi hari ini, dan yang terhormat juga Bapak Arman Widodo selaku pembicara juga pada webinar pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu semua dan para peserta webinar pagi ini. Baik, di sini mungkin saya sekarang berkesempatan untuk membuka webinar pagi ini. Jadi webinar ini adalah webinar yang dilakukan oleh Prodi Sistem Informasi tentunya di bawah bagian Ibu Meta yang sudah membantu kita untuk melaksanakan webinar ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Ini adalah webinar kedua kita, di mana di sini adalah kita membahas tentang prospek sistem informasi. Jadi Bapak Ibu di sini peserta juga bisa mengetahui sistem informasi ini sebenarnya arahnya kemana. Mungkin di sini juga ada peserta yang dari SMA, mungkin ya SMK yang ingin tahu nih pengennya kemana kuliahnya, melanjutkan perkuliahan kemana. Itu bisa teman-teman juga memperhatikan atau mengikuti webinar ini untuk kita tahu sistem informasi itu arahnya kemana. Karena mungkin ada beberapa nih simpang siur di luar sana ya. Ada yang mengatakan bahwa SI itu seperti ini loh, SI itu kita mempelajari seperti ini gitu. Jadi ada kesimpang siuran di luar sana. Jadi di sini kita mempelajari semuanya apa yang akan teman-teman pelajari, dan itu akan langsung dijelaskan oleh pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Vesa. Ya, Ibu Vesa juga selaku dosen tetap di Prodi Sistem Informasi. Dan juga di sini ada Pak Noviandri yang tadi berbicara ya, selaku MC. Beliau juga merupakan dosen tetap dari Prodi Sistem Informasi. Jadi teman-teman yang ingin lebih tahu lagi tentang sistem informasi bisa tanyakan langsung kepada Ibu Vesa atau mungkin sama Pak Andri juga, gitu ya. Kemudian di sini juga ada pembicara kedua kita, ada Pak Arman Widodo, ya, di mana Pak Arman ini memang selaku mahasiswa kita di Prodi Sistem Informasi. Beliau akan menyampaikan apa nih keluh kesahnya, bahagia-bahagianya jadi mahasiswa Sistem Informasi. Ya, gitu. Jadi teman-teman bisa diikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya hingga selesai, disimpan baiknya, ya, dipelajari lagi sistem informasi itu seperti apa, diikuti webinarnya dengan baik, didengarkan dan diserap ilmunya yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Vesa. Gitu ya. Demikian mungkin dari saya. Pembukaannya tidak perlu lama-lama karena kita mulai saja mendengarkan tuturan dari Bu Vesa bagaimana. Ya, teman-teman, demikian dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Vika telah memberikan kata sambutannya di webinar pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu para peserta pada pagi hari ini, kita telah mendengar informasi beberapa sedikit ya tentang sistem informasi oleh Kepala Prodi Sistem Informasi. Nah, untuk itu, untuk memperdalam lagi tentang apa sih itu sistem informasi gitu ya, apa yang akan dipelajari di sistem informasi, bedanya sistem informasi dengan teknik informatika, sistem komputer,
dan yang paling penting prospek kerjanya seperti apa. Terus cuannya berapa kan gitu ya. Nah, baik. Untuk itu kita mengangkat tema yuk kenali prospek kerja sistem informasi. Nah, untuk itu bersama kita telah hadir Ibu Vesa Asisifa Nurul Haq, Eskom MMSI selaku narasumber pada pagi hari ini. Ibu Vesa adalah dosen tetap dari Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Beliau juga pernah menjadi salah satu proyek breaker insurance di PT Care Technologies dan beliau juga pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Bappenas gitu ya. Nanti kita akan sambut kepada pembicara kita Ibu Vesa Asiswa Nurul Haq, Eskom MMSI, dipersilakan. Terima kasih Pak Noviandri. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta dan kepada Ibu Meta selaku Kepala Biro PMB Kerjasama dan Kemahasiswaan, serta Bapak Novidian. Untuk hari ini webinar Prodi Sistem Informasi masih dibawahi oleh Ibu Meta selaku Kepala Biro PMB dan Kerjasama dan Kemahasiswaan. Boleh minta tolong host, saya nggak bisa share screen ya? Atau boleh Pak Novi bantu share screen? Saya sudah berikan ya PPT-nya. Sudah bisa share screen, Bu Vesa. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita mau hari ini kita akan mengenal nih apa sih itu prodi sistem informasi gitu ya. Menurut rekan-rekan apa sih itu prodi sistem informasi? Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ya melalui kolom chat. Nah, kita kenali dulu sistem informasi itu adalah sebuah rumpun ya, masih dalam rumpun ilmu komputer selain teknologi informasi dan sistem komputer gitu ya. Di mana di sistem informasi kita belajar database system gitu ya, kemudian networking, kemudian knowledge management, kemudian business information system gitu ya, dan software engineering. Nah, tadi sudah disampaikan gitu ya, apa sih bedanya sistem informasi, kemudian teknologi informasi, dan sistem komputer gitu ya. Kalau di dalam hierarki rumpun ilmu gitu ya, sistem informasi ini adalah berada di paling atas gitu ya, di mana sistem informasi itu berfokus pada pengembangan data ya menjadi knowledge, kemudian kegiatan yang dilakukan gitu ya, dimulai dari pengumpulan data, kemudian data tersebut diolah, kemudian bagaimana data tersebut disimpan gitu ya, kemudian bagaimana data tersebut didistribusikan gitu ya kepada banyak orang gitu ya. Kemudian ada teknologi informasi gitu ya. Nah, di sini teknologi informasi atau biasa yang disebut teknik informatika begitu ya. Nah, di sini berfokus pada perangkat teknologi gitu yang digunakan untuk mengolah dan menghasilkan informasi sebagai pendukung gitu ya dari sistem informasi atau juga pendukung untuk bisnis. Kemudian ada sistem komputer ya, di mana sistem komputer ini fokusnya kepada desain ya, rancangan konstruksi dari komputer gitu ya, maupun sistem yang berbasis komputer. Nah, contohnya apa sih di sistem informasi?
yang tadi dikatakan berfokus pada pengembangan data gitu ya. Contoh pada sebuah mungkin toko retail gitu ya, atau toko kelontong gitu ya, yang mana di sini data transaksi jual beli dari pelanggan gitu ya disimpan, kemudian diolah gitu ya, di mana nanti kita bisa tahu nih, oh ternyata pelanggan kita kebanyakan lebih lebih banyak membeli barang sembako misalkan seperti itu, atau peralatan mandi misalkan seperti itu. Nah, pastinya kita bisa nih membawa toko kita gitu ya menjadi lebih baik, kemudian mendapatkan banyak benefit gitu ya, atau banyak apa ya, keuntungan gitu ya. Kemudian ketika barang kita habis gitu ya, atau ketika stok dari toko kita habis gitu ya, pastinya kan kita tidak perlu lagi nih menelpon distributor gitu ya, barang saya habis nih ya di toko saya. Pastinya distributor bisa melihat, oh di toko Bapak A ya barangnya habis nih, harus didistribusikan lagi gitu ya, tanpa kita menghubungi si toko si Bapak A ini gitu ya. Nah, di sini fungsi dari sistem informasi. Nah, kemudian prospek kerja dan pendapatan ketika lulus dari sistem informasi itu rata gitu ya. Contoh ya, di sini saya ngambil 9 yang mana masing-masing dari 9 kriteria untuk prospek kerja gitu ya di dalam sistem informasi. Nah, di antaranya itu ada bisnis analis, kemudian ada web developer, ada project manager, ada e-commerce system developer gitu ya, kemudian ada analis, ada IT konsultan, ada IT manager gitu ya, kemudian ada database administrator, dan ada network security. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat nih, kalau bisnis analis ini nanti gitu ya tugasnya, mungkin bertanya-tanya, tugasnya apa aja sih Bu biasanya gitu ya. Nah, untuk bisnis analis biasanya bertugas menjembatani gitu ya antara manajemen dengan pemegang saham gitu ya, serta tim IT-nya atau tim information teknologinya gitu ya. Begitu juga dengan penggunanya. Nah, rata-rata yang didapatkan oleh seorang bisnis analis itu biasanya melebihi dari 10 juta per bulan gitu ya. Nah, mungkin rekan-rekan, wah gede juga gitu ya. Kemudian ada lagi nih yang lebih besar lagi ya, menjadi e-commerce system developer, ya, di mana memiliki peran untuk mengatur ya alur sistem seperti apa, kemudian mengelola tingkat keamanan dari sistem e-commerce gitu ya, sampai pada kita atur nih user interface-nya seperti apa, dan user experience atau penggunaan dari si aplikasi e-commerce ini gitu ya. Nah, untuk pendapatannya rata-rata itu biasanya di atas 17 juta per bulan gitu ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian ada lagi ya sebagai IT manager ya, di mana kemudian mengkoordinasikan, kemudian juga menyusun ya segala aktivitas gitu ya yang berkaitan dengan si sistem informasi ini gitu ya. Nah, di mana IT manager gitu ya untuk saat ini itu biasanya rata-rata mendapatkan lebih dari 21 juta per bulan. Ya, kemudian ada yang mungkin pernah dengar database administrator gitu ya. Nah, database administrator ini bukan cuma mengatur doang gitu ya, mengatur data dari sebuah perusahaan gitu ya, tapi juga mengelola gitu ya bagaimana si data ini dapat saling bertukar gitu ya, di mana data ini bisa saling berhubungan atau berelasi ya. Ini tugas dari database administrator. Nah, database administrator itu biasanya pendapatannya untuk saat ini gitu, biasanya itu dari 5 sampai per bulan. Nah, ini terakhir saya dapat info bisa lebih dari itu ya, karena teman-teman saya gitu ya banyak juga yang jadi database administrator.
kemudian menjadi network security, ya. Nah, di mana network security ini menjadi salah satu dari 6 jenis pekerjaan ya yang di bidang cyber security yang paling tinggi bayarannya, gitu ya. Di mana range-nya itu dari 10 hingga 15 juta per bulan. Nah, kemudian ada rekan-rekan tanya, Bu, e-commerce sama web developer itu bagaimana? Gitu ya. Web developer ini pekerjaannya menciptakan ya program atau aplikasi yang berbasis website, ya di mana rata-ratanya itu sekitar 6 juta per bulan gitu ya, mungkin bisa lebih. Kemudian project manager gitu ya. Nah, project manager ini yang memiliki tugas sebagai sentral gitu ya, yang menggerakkan seluruh anggota tim gitu ya pada sebuah proyek gitu ya. Nah, di sini biasanya project manager ini pendapatannya gitu ya 5 juta per bulan. Ya mungkin bisa lebih gitu ya. Kemudian ada sistem analis. Ya, sistem analis ini biasanya bekerja mengelola aplikasi, kemudian membuat spesifikasi yang digunakan gitu ya untuk seorang programmer gitu ya untuk mengidentifikasi nih kebutuhan user itu apa sih, kebutuhan pengguna itu apa sih. Nah, ini yang dilakukan oleh si sistem analis. Nah, di sistem analis ini gitu ya biasanya untuk saat ini pendapatannya itu 4 juta per bulan gitu ya. Mungkin bisa lebih gitu ya. Di beberapa tempat sudah lebih dari 4 juta gitu. Kemudian ada IT konsultan. Nah, IT konsultan ini berhubungan juga gitu ya dengan IT di mana membantu perusahaan gitu ya dalam meningkatkan struktur maupun efisiensi sistem dari teknologi informasi digunakan di perusahaan tersebut gitu ya. Biasanya untuk IT konsultan ini ya pendapatannya berkisar 5 juta per bulan gitu ya. Mungkin juga bisa lebih. Nah, dari 9 ini masih banyak lagi gitu ya. Saya mengambil contoh 9 jenis pekerjaan gitu ya yang bisa menjadi gambaran rekan-rekan ketika mengambil program studi sistem informasi. Nah, di sini saya membuat survei kecil-kecilan gitu ya dari 9 jenis prospek kerja tadi ya. Mungkin rekan-rekan bisa mengakses ya melalui polling pekerjaan mana sih yang ingin rekan-rekan mungkin ambil gitu ya, atau yang ingin rekan-rekan cita-citakan gitu. Silahkan, boleh dibantu moderator? Teman-teman yang sudah bisa mengakses gitu ya. Bentar nih saya stop share. Ya, mungkin rekan-rekan yang sudah bisa bergabung di websitenya, ya silakan tolong bantu respon ya. Cukup pengisian 30 detik aja ya, silakan rekan-rekan. Yuk, bagi para peserta untuk dapat join di polling agar nanti kita tahu nih apa saja nih prospek yang bisa kita ikuti gitu ya di setelah sistem informasi ini. Mohon izin mengkonfirmasi Bu Fesa, berarti nanti para peserta joinnya di poll F
.com gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, saya bantu share di room chat para peserta. Bu Fesa, Iya, presentasinya masih waiting to begin, Bu Fesa. bagaimana? Mas Rizky kan ya? Gimana Kak? Maaf, tadi kurang terdengar. Bagaimana tadi siapa ya yang open mic ya? Nanti setelah join, masukin kode Vesta Siva 690 kan ya Bu ya? Iya, betul. Oke, para peserta bisa mengikuti informasi yang disampaikan Ibu Vesta ya. Sudah saya sampaikan juga di room chat. Nanti para peserta dapat mengakses fullf.com, lalu masukkan kode Vesta Siva 690. Gitu. Jadi nanti di sana para peserta akan dapat menganalisa gitu ya, kemampuan jadi akan menjadi apa kira-kira setelah masuk dari sistem informasi. Bukan begitu Bu Fesa? Iya, betul Pak Andri. Oke, nah udah banyak ya Bu Fesa ya. Wih, jadi analis manager. Oke. Emang Ya, aktif. masih bergerak ya. Oke, developer, oke. Database administrator, product manager, entrepreneur. Oke, mungkin para peserta tadi informasi di PPT-nya pakai caps lock, tapi ternyata pakai huruf kecil ya para peserta ya. Oke, ternyata dari sekian banyak gitu ya, Pak Andri ternyata rata-rata pengennya jadi analis ya, dan manajer, IT manager nih. Wede. Ini karena cuannya tinggi tuh Bu Fesa. Semoga ya rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut ya ke PPT. Sebentar ini saya stop share. Oke, nah tadi kita sudah lihat ya ternyata rekan-rekan banyak ya yang memilih menjadi IT manager, gitu ya. Kemudian ada database administrator juga, gitu ya. Nah sekarang kita kenalan yuk dengan sistem informasi PJJ Unsia. Nah sistem informasi PJJ 1 Unsia ya mempelajari pengetahuan dan penerapan teknologi informasi di dalam organisasi ya di mana kita gitu ya berfokus pada kemampuan yang seimbang di mana dalam bidang manajemen dan bisnis serta rekayasa dari informasi dan teknologi informasi gitu ya. Nah, kemudian apa sih keuntungannya ketika kita belajar secara jarak jauh gitu ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini di Universitas Siber Asia gitu ya, pastinya seluruh sistemnya gitu ya dapat diakses secara online gitu ya, baik melalui handphone, kemudian melalui laptop atau notebook gitu ya, maupun melalui alat digital yang lainnya gitu ya. Kemudian juga
rekan-rekan ya bisa belajar di mana aja dan kapan aja gitu ya. Baik yang ada di mungkin saat bekerja gitu ya, kemudian ada yang mungkin saat lagi tidur-tiduran gitu ya, bisa sambil belajar gitu ya. Kemudian saat di perjalanan pun juga ya rekan-rekan bisa sambil belajar gitu ya. Kemudian nah bagaimana sih proses belajarnya gitu ya untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya, terlebih lagi di Universitas Siber Asia. Nah, di sini proses belajarnya ada melalui 2 jenis gitu ya, ada sinkron dan asinkron. Nah, untuk sinkron gitu ya, kita akan melakukan video conference gitu ya. Mungkin rekan-rekan jika tidak melakukan pembelajaran jarak jauh gitu ya, langsung datang ke kampus gitu ya, bertemu dengan Bapak Ibu dosen gitu ya, kemudian melakukan praktik secara langsung gitu ya. Nah, di Universitas Siber Asia ini kita melakukannya melalui video conference gitu ya. Kemudian apabila rekan-rekan, Bu, saya nggak bisa gitu ya hadir saat video conference, kira-kira bagaimana? Ya, nah rekan-rekan tidak perlu risau karena setiap Bapak Ibu dosen melakukan video conference pastinya gitu ya akan dilakukan perekaman. Nah, perekamannya ini rekan-rekan dapat melihat kembali gitu ya, mengulas kembali apa sih yang dipelajari atau apa sih yang diinfokan oleh Bapak Ibu dosen gitu ya secara langsung. Kemudian ketika sinkronnya gitu ya, mulai dari materi gitu ya, kemudian modul, PPT, kemudian video pembelajaran gitu ya, kemudian tugas dan pastinya ada ujian gitu ya, dapat dilakukan di mana aja dan kapan aja gitu ya. Jadi ketika rekan-rekan senggang mungkin ya bisa nih sambil mengerjakan tugas dan ujian begitu. Kemudian ketika rekan-rekan ada kebingungan gitu ya, bisa rekan-rekan melakukan diskusi gitu ya di dalam Learning Management System atau LMS kita gitu ya. Bisa langsung menghubungi dosennya juga bisa gitu ya. Kemudian, nah lokasi kampus kami gitu ya ada di Jalan Harsono RM ya, Ragunan. Di mana mungkin rekan-rekan tahu ya Ragunan ada di mana. Nah, itu dekat sekali ya kampus Universitas Siber Asia gitu. Nah, mungkin rekan-rekan yang mungkin ada di daerah Jabodetabek gitu ya yang pengen main, silahkan main ya, silahkan mampir gitu. Kemudian ya, terima kasih rekan-rekan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kembali lagi ya ke Pak Andri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fesa. Luar biasa sekali nih informasi tentang sistem informasi ya. Mudah-mudahan dengan informasi tersebut gitu ya, dapat membuka wawasan kita mengenai apa itu sistem informasi, perbedaannya dengan teknik informatika gitu ya, sistem komputer gitu kan. Nah, ini sangat luar biasa sekali gitu. Prospek kerjanya seperti apa nanti. Tadi sudah kita melakukan polling gitu ya, dan ternyata banyak yang menjadi tim manager dan sistem analis gitu. Sangat luar biasa sekali nih gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita bincang-bincang dulu ya sebelum kita, atau mau tanya jawab langsung Bu Fesa, atau mau kita bincang-bincang dulu dengan mahasiswa kita? Mungkin langsung aja ya Pak Noviandri ya, nanti tanya jawabnya kita bisa Oke, sekaligus. baik. Oke, apakah Pak Arman Widodo sudah siap? Oh, udah ya. Oke, baik. Insya Allah. Nah, ini Pak Arman Widodo adalah mahasiswa terbaik SI, katanya gitu. Luar biasa sekali nih. Kita bercerita-cerita dulu nih dengan cum laude-nya SI gitu ya. Halo Pak Arman, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Noviandri. Oke, Pak Arman. Silakan Pak untuk berbagi cerita dengan kita semua Pak, lika-likunya di sistem informasi, mudah-mudahan menjadi motivasi nih kepada kita semua. Silakan Pak Arman. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Meta, Bu Vika, dan seluruh dosen Universitas Siber Asia. Mohon izin untuk sharing pengalaman selama saya berkuliah di Universitas Siber Asia, khususnya Prodi Sistem Informasi.
Baik, saya akan ada yang saya share screen. Baik, profil singkat saya, nama Arman Widodo, NIM 2001 0101 0097. Saya kelahiran Sidoarjo 13 September 1979. Asal daerah atau domisili saat ini adalah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, calon ibu kota negara yang baru. Saya bekerja sebagai aparatur sipil negara pada Dinas Kominfo Kabupaten Penajam Pasir Utara. Riwayat pendidikan saya adalah dari SD sampai SMP saya di Sidoarjo. SMA saya alhamdulillah dapat beasiswa untuk masuk di SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Dilanjut lagi, saya sempat mendapatkan sekolah ikatan dinas di Akademi Sandi Negara Bogor, Jawa Barat. Saya mengambil untuk berbagi pengalaman ini, saya mengambil tema ini dengan belajar, berjuang, dan berkarya melalui program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia. Niat dan keinginan setelah motivasi dan tujuan saya berkuliah kembali di umur yang sudah di atas 40 adalah mendapatkan ilmu dan gelar S1 dalam bidang sistem informasi untuk mendukung pekerjaan dan mewujudkan cita-cita saya yang selama ini saya kan belum pernah berkuliah secara umum. Rata-rata kemarin sempat berkuliah sistemnya asrama semi militer. Nah, sekarang saya ingin mencoba kuliah umum seperti apa sih? Dan pas melihat Unsia sistemnya full online, jadi waktu untuk berkuliah bisa di sela-sela waktu luang pekerjaan saya. Prinsip saya tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, karena ilmu dalam bidang apapun akan selalu dipakai dan bermanfaat sampai akhir hayat kita. Kenapa saya memilih sistem informasi? Karena menurut saya sistem informasi itu adalah sesuatu tentang segala. Karena dengan belajar sistem informasi, kita juga belajar tentang ilmu-ilmu lainnya, mulai dari manajemen, akuntansi, komunikasi, dan teknologi yang lainnya. Jadi dengan satu ilmu ini kita belajar banyak ilmu, meskipun hanya di istilahnya untuk di pengetahuan dan pengenalannya aja. Apa saja sih yang kita belajar sistem informasi? Kita belajar tentang pemrograman, teknologi sistem informasi, manajemen, bisnis, statistik, aljabar, matematika distrik, komunikasi, organisasi, akuntansi, kewirausahaan, dan masih banyak lagi. Jadi isi dari sistem informasi sendiri itu menurut kurikulum itu sangat luas dan banyak sekali ilmu yang terdapat di dalamnya. Sedangkan prospek dari lulusan sistem informasi sudah dijelaskan oleh Bu Fesa tadi sangat banyak dan luas, mulai dari web atau application developer, sistem analis, application atau web tester, mau jadi pengusaha startup juga oke, mau jadi programmer juga bisa, auditor keamanan sistem informasi juga prospek yang menjanjikan. Lebih oke lagi sebagai project manager, tapi ini perlu jenjang yang lebih tinggi atau istilahnya jenjang magister dan pengalaman sebagai project manager dalam organisasi. Jadi sistem informasi mengarah menuju sebagai seorang manajerial daripada sebagai seorang engineer. Misalkan rumah sakit, lulusan sistem informasi adalah yang punya rumah sakit, sedangkan untuk yang lain adalah teknisi itu yang bekerja di rumah sakit itu. Suka duka selama saya berkuliah selama 2 semester ini adalah penyesuaian antara tuntutan diri sendiri dan tuntutan penyelenggara perkuliahan. Dalam hal ini adalah Universitas Cyber Asia, dan semua adalah butuh proses. Bagaimana kita sebagai mahasiswa menyikapi kebijakan serta sistem pembelajaran dari suatu perguruan tinggi baru dengan sistem yang baru. Perlu kreativitas dan inovasi dari diri sendiri menyikapi kebijakan tersebut sehingga dapat tercapai tujuan kita dan tujuan Unsia sebagai kampus berbasis cyber
yang pertama di Indonesia dapat terwujud, yaitu mendapatkan lulusan terbaik dengan akreditasi terbaik pula. Jadi dalam penyusunan ini kita harus dapat mengenali mata kuliah yang ada di sistem informasi itu seperti apa, karakteristik dosen yang ada di sistem informasi itu seperti apa juga, dan kita harus bisa menjalin hubungan dengan sama mahasiswa dalam itu bikin suatu grup diskusi apabila ada suatu mata kuliah yang kita tidak bisa dan kurang menguasai. Karena kalau kita berdiri sendiri di perkuliahan jarak jauh ini akan sangat sulit sekali apabila kita menemui permasalahan atau kendala dalam suatu mata kuliah yang tidak kita kuasai. Jadi perlu adanya kerjasama antar mahasiswa. Kerjasama ini dalam bentuk sharing pengetahuan, arah suatu pelajaran itu seperti apa. Kalau tidak mengerti, kita tanya ke teman kita. Bagaimana sih ini kok susah sekali? Nah, kita arahkan. Kalau yang memang bisa, kita arahkan. Tapi ya jangan berbagi contekan lah itu. Karena sudah pengalaman berbagi contekan dan sama nilainya betul rata. Musuh terkuat dalam belajar adalah kemalasan, karena kebanyakan dari mahasiswa Universitas Sabar Asia adalah para pekerja. Jadi kadang muncul kemalasan ketika kita udah pulang kerja capek, mau lihat istilahnya perkuliahan, nanti dulu. Perlu perjuangan untuk melawannya dan tanggung jawab pribadi sebagai intinya. Istilahnya Anda boleh malas, tapi sebentar aja. Misalkan kita pulang kerja, capek. Wah, ya sudahlah, misal mau main game dulu sebentar atau nonton film sebentar. Setelah itu belum ngerjain tugas nih, kerjain dulu. Biarpun itu sistemnya dengan mencicil. Karena mencicil lebih baik daripada menunda. Karena menunda nanti akan menjadi beban yang berat ketika deadline waktunya sudah dekat, misalnya H-1 atau H-2, Anda mengejar itu pasti nilainya akan berbeda dengan kita ketika sudah mulai mencicil dari awal. Jadi teruslah belajar, berjuang. Ada kata-kata, if you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving. Jadi apapun yang terjadi dalam perkuliahan jarak jauh, Anda harus terus bergerak. Biarpun Anda secara pelan-pelan dan mencicil. Yang penting target Anda tercapai ketika batas waktu yang sudah ditentukan. Sedikit tips dan untuk survei dalam perkuliahan jarak jauh dari saya. Selama ini saya lakukan ini semua. Yang pertama, fokus pada niat dan tujuan awal daftar kuliah. Jadikan motivasi sebagai motivasi untuk mencapai keinginan dan tujuan Anda. Buatlah jadwal dan manajemen waktu antara bekerja dan kuliah online. Yang kedua, cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan PJJ. Kenali sistem pembelajaran, mata kuliah, karakteristik dosen, dan bentuk kelompok diskusi dengan teman sekelas. Yang ketiga, jadikan lingkungan PJJ seperti lingkungan rumah Anda, agar Anda merasa nyaman. Kampus sebagai rumah Anda, dosen sebagai orang tua, dan teman-teman mahasiswa lain sebagai saudara. Yang keempat, selalu aktif dalam perkuliahan, baik melalui LMS, Vkon, maupun kegiatan organisasi yang ada di PJJ. Hal ini merupakan nilai plus bagi Anda di mata dosen. Jangan malu bertanya kalau belum mengerti, karena itu hal yang sangat fatal. Dan kesalahan merupakan hal yang wajar, karena di sini kita sama-sama dalam proses belajar. Yang kelima, kerjakan kuis, tugas, maupun ujian pada kesempatan pertama ketika ada waktu luang di sela-sela kesibukan kerja. Lebih baik mencicil daripada menunda, karena menunda akan menambah beban Anda sendiri ketika sudah dekat batas waktu pengumpulan. Yang keenam, selalu optimis, semangat, dan positive thinking, bahwa Anda pasti bisa. Saya yang umur 42 aja bisa, kenapa Anda yang lebih muda tidak bisa? Harus bisa. Apabila hati dan pikiran selalu positif, maka aura positif akan mengelilingi Anda. Sehingga setiap permasalahan akan dapat terpecahkan
dengan kreativitas dan inovasi yang muncul dari aura positif tersebut. Yang ketujuh, terus semangat, optimis, dan positive thinking agar kita bisa dipertemukan di wisuda nanti. Apabila semua dapat Anda lalui dengan baik, percayalah bahwa usaha dan perjuangan Anda akan berbuah manis dan membanggakan pada waktunya. Jangan takut dengan tugas-tugas saat ini seperti jurnal, makalah, itu semua adalah pembelajaran dan tantangan bagi kita. Karena kalau kita sudah terbiasa membuat jurnal, makalah, semester per semester yang di kedepannya mungkin kita sudah susah lagi untuk membuatnya. Nah, ini contoh, ini bukan contohnya. Jadi, saya harapkan rekan-rekan semua mahasiswa, baik prodi SI maupun prodi yang lain, sebenarnya semua bisa, karena saya yang sudah berumur 40 bisa mencapai IPK 4 pada 2 semester ini. Apalagi yang masih muda-muda, yang masih fresh pemikiran untuk maju ke depan. Demikian yang saya sampaikan. Keep spirit and always positive thinking for better tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodo, kita di sini berasa seperti di recharge kembali nih oleh Pak Arman Widodo. Saya aja sebagai MC di sini merasa terisi kembali kan gitu ya. Nah, apalagi mudah-mudahan teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama gitu kan. Nah, di sini ada Pak Arman yang sudah memberikan motivasi kita gitu, terhadap sistem informasi gitu kan. Nah, benar ya teman-teman semua, sistem informasi itu bukan hanya belajar tentang teknologi saja, tapi lebih ke manajemen dan bisnis gitu kan. Sesuai apa yang diinformasikan oleh Ibu Fesa dan Pak Arman Widodo tadi gitu. Jadi teman-teman mau berbisnis startup gitu kan. Startup kan palingnya ada teknologi kan gitu ya. Nah, jadi di sistem informasi itu kita mempelajari nih teknologinya gitu kan. Terus mempelajari bisnis gitu kan. Nah, bisnis mempelajari di sistem informasi. Startup mempelajari apa lagi gitu kan. Mempelajari manajemen kan, startup manajemen gitu kan. Nah, di sistem informasi juga mempelajari manajemen. Jadi paket lengkap lah itu, bisa dikatakan seperti itu gitu. Oke, ini ada informasi yang menarik nih teman-teman semua dari tim panitia. Kita akan ada door prize nih. Nah, ini sangat biasa sekali nih. Door prize-nya itu akan ada mendapatkan saldo GoPay gitu ya. Ternyata untuk 4 orang pemenang. Nah, ini sangat luar biasa sekali nih. Jadi ada 4 orang penanya terbaik dan 2 orang share story di IG Universitas Siber Asia yang menarik gitu. Nah, ini jangan sampai ketinggalan nih door prize-nya teman-teman semua. Oke, mungkin kita lanjut ke forum diskusi ya teman-teman semua, para peserta di sini. Izin di room chat sudah dibukakan oleh panitia. Jadi teman-teman sudah bisa bertanya di room chat dan bisa raise hand untuk pertanyaan kalau menggunakan mic gitu ya. Silahkan Bapak Ibu atau para peserta yang ingin menanyakan prospek kerja di sistem informasi itu apa lagi gitu kan. Terus apa yang akan dipelajari di sistem informasi gitu kan. Nah, boleh silahkan ditanyakan kepada 2 narasumber terbaik kita. Oke, ini dari tadi ada yang raise hand. Nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dengan nama Wawan Channel ya. Ini ada yang ingin ditanyakan? Berarti fokus sistem informasi itu bukan hanya teknologi ya, Bu Fesa ya? Iya, betul. Tapi juga mempelajari nih bagaimana manage teknologi itu sendiri ya, Pak Andri. Wah, luar biasa sekali. Jadi ada ilmu manajemen kan. Jadi bukan hanya dari manajemen aja nih kita pelajari teman-teman gitu. Nah, terus nilai dari salarinya saya lihat tadi banyak-banyak banget gitu ya.
Jadi teman-teman bisa lihat juga di standar Inkindo ya teman-teman, itu bisa lihat standar biaya dari project manager berapa gitu kan, IT manager berapa, programmer berapa. Nah, teman-teman bisa cek tuh di standar Inkindo itu berapa. Jadi setiap bulan setiap daerah tuh beda-beda nih teman-teman. Jakarta itu berapa per bulannya gitu kan. Di Sumatera itu berapa. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu Fesa, Pak Arman dari Mary Cecil gitu. Bentar, mana nih ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, mohon maaf mengganggu waktunya gitu kan. Nggak apa-apa, ini waktu kita perlu diganggu nih. Kak, aku izin bertanya terkait webinar yang sedang berlangsung. Untuk keterangan door prize, waduh, door prize nih, di poster apakah giveaway challenge itu sistemnya bagaimana ya? Apakah dari bertanya, membuat story Instagram? Nah, nih udah baru disampaikan tadi ya. Nah, untuk door prize itu ada 4 orang penanya terbaik dan 2 orang share story terbaik gitu. Nah, share story-nya itu mungkin bisa langsung diinformasikan oleh panitia @unif_ciberasia gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan Pak, Ibu izin bertanya, untuk masuk ke jurusan sistem informasi, kira-kira hal apa yang harus kita persiapkan? Lalu basic ilmu apa yang harus kita miliki? Nah, Bu Fesa, bisa tuh, apa tuh Bu Fesa yang kita siapkan nih? Oke, ilmu apa yang harus disiapkan? Pastinya persiapkan diri ya untuk belajar kembali gitu ya, kemudian memahami kembali mengenai materi baru gitu ya. Mungkin jika Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini yang baru lulus SMA gitu ya, pastinya untuk belajar mengenai ilmu komputer gitu ya, pasti mungkin sekedar Microsoft Word atau Microsoft Excel gitu ya. Nah, di sistem informasi Bapak Ibu akan mengenal bahasa pemrograman gitu ya, kemudian mengenal bagaimana sih cara berpikir logika gitu ya, kemudian bagaimana mengenal gitu ya mengenai perumusan matematika gitu ya, dan kita sudah terjun ke lapangan, contohnya untuk membuat sebuah sistem e-commerce gitu ya, pastinya ada ilmu matematikanya gitu ya, menghitung jumlah barang, kemudian menghitung jumlah harganya gitu ya. Nah, di sini di sistem informasi itu sangat diperlukan gitu ya. Untuk rekan-rekan yang mungkin Bu, saya sudah bosan gitu ya sama matematika, kita mari berteman kembali gitu ya dengan matematika, karena baik di sistem informasi, sistem komputer gitu ya, maupun yang berkaitan dengan teknologi informasi, pastinya akan bertemu dengan matematika kembali gitu. Kuliah. Oke, nah jawaban yang luar biasa sekali. Nah, mungkin dari Pak Arman ada tambahan, Pak Arman, basic apa? Nah, ini kan kebetulan Pak Arman juga mahasiswa nih. Apakah sebelumnya Pak Arman memiliki basic atau ilmu tersendiri untuk masuk ke SI, Pak Arman? Basic saya lebih cenderung ke matematika, Pak. Jadi selama saya dari SD, SMP, SMA memang yang mendominasi matematikanya. Jadi 6 itu minimal 9 semua. Termasuk di D3-nya kemarin. Oke, berarti kita minimal memiliki basic gitu ya di matematika, itu menurut Pak Arman gitu kan. Dan ternyata dari Ibu Fesa juga menyampaikan kita harus minimal bisa memiliki kemampuan banyak pengetahuan seperti itu gitu ya. Nah, ini sebagai informasi juga nih teman-teman, saya dulunya juga dari jurusan IPS ya, sosial. Jadi masuk di sistem informasi juga nih teman-teman. Jadi memang mengulang semuanya. Jadi kita basic-basicnya kita pelajari gitu ya. Jadi tidak perlu basic yang apa-apa gitu ya. Paling tidak kita siap untuk kuliah. Intinya seperti itu. Siap untuk kuliah, jurusan apa yang kira-kira akan mendominasi pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi tidak terpaku dengan ajakan teman segala macam gitu ya. Tapi melihat ke diri kita, kemampuan kita itu ada di mana gitu ya, teman-teman. Jadi basic itu akan bisa dipelajari langsung di jurusannya masing-masing. Karena di
perkuliahan kita akan mengulang lagi dari A gitu teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Saya dari dari Reza Aliani Putra, gitu ya. Saya terkadang malu atau gugup dan tidak percaya diri ketika berbicara dengan orang lain. Apakah untuk lulusan sistem informasi harus pandai berbicara, gitu, atau menjelaskan? Terima kasih. Nah, gimana nih, Bu Fesa? Apakah setelah dari lulusan S ini kita harus bisa berbicara nih atau tidak nih, Bu Fesa? Oke, terima kasih Pak Noviandri. Mas Reza ya, di setiap prodi gitu ya, pastinya harus mengharuskan mahasiswanya untuk bisa berbicara di depan umum gitu ya, meskipun di depan kelas gitu ya, Mas Reza ya. Dulu saya juga seperti itu gitu ya, malu, kadang tidak percaya diri juga gitu ya, ketika di depan umum ada sindrom untuk tidak tampil gitu ya. Tapi bagaimana kita memacu diri kita untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, untuk di sistem informasi sendiri pastinya karena tadi banyak harus menghubungkan gitu ya dengan pengguna atau user gitu ya dari si sistem informasi yang kita buat. Kemudian ketika menjadi IT manager kita harus mengelola orang gitu ya, yang mana harus ada komunikasi dan bisa berbicara langsung gitu ya. Nah, di sini pastinya gitu ya, di sistem informasi kita akan juga belajar nih bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu ya, bagaimana memposisikan diri yang baik sehingga kita merasa kurang gitu ya gugupnya gitu. Jadi seperti mengobrol dengan temannya saja gitu, Mas Reza ya. Ya, lanjut Pak Andri ya. Mau tanya. Oke. Nah, oke. Bisa berbicara atau gimana, Pak? Bentar, ini saya nge-freeze atau gimana nih? Enggak ya? Oke, ini ada Gear Generation. Mungkin Gear Generation ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Magrifatullah baru daftar juga di Siber Asia. Yang jadi pertanyaan saya sempat, ini ceritanya saya sempat kebingungan kemarin antara milih informatika atau sistem informasi. Saya cari-cari referensi dan ketemulah sistem informasi. Sekarang yang jadi pertanyaan, sejauh mana materi-materinya untuk mengenal di sistem informatika, dan yang satu lagi apa tadi? Kan yang sistem informasi ini kan udah sistem manajemen ada, teknik komputernya ada, apa lagi satu tadi? Sejauh mana, apakah sebatas pengenalan saja atau gimana? Oke, berarti pertanyaannya perbedaan ya, Mas ya, Gear Generation ya? Enggak. Perbedaan antara... Untuk kita yang di sistem informasi ini, sejauh mana kita nanti diberikan materi tentang informatika dan apa satu lagi itu? Ilmu komputer ya? Ya. Oke, berarti sejauh mana pelajaran dari informatika dan ilmu komputer di SI ini, gitu ya? Iya. Oke, baik, saya tangkap informasinya. Bu Fesa, sudah tahu ya pertanyaannya, Bu Fesa? Mungkin bisa disampaikan. Bagaimana tadi Pak Andri? Maaf, tadi sempat keputus ya. Oke, ya. Pertanyaannya dari Gear Generation, dia sempat kebingungan untuk masuk ke sistem informasi gitu ya, tapi mencari referensi, akhirnya mendapatkan sistem informasi itu mempelajari juga teknik informatika dan ilmu komputer. Nah, sejauh mana ilmu dari IT ini dan ilmu komputer ini dipelajari di SI, seperti itu Bu Fesa. Karena kan SI juga mempelajari nih teknologi-teknologinya gitu.
Oke, jadi di sistem informasi itu juga mempelajari teknologinya begitu ya. Ini Pak siapa mohon diganti dulu ya namanya, tadi saya nggak tahu Makri Fatul, namanya. Makri. Oke, Pak Makri ya. Jadi di SI ini karena tadi selain belajar mengenai manajemen gitu ya, kita juga harus tahu nih sistem apa bagaimana membuat sistem itu gitu ya. Dimana kita juga belajar prosesnya seperti apa gitu ya yang akan diterapkan di dalam sistem. Kemudian juga karena berkembangnya teknologi gitu ya, pastinya kita mengikuti nih teknologi saat ini yang biasa digunakan apa sih gitu ya, pastinya juga dipelajari di sistem informasi gitu. Dan kita contohkan tadi e-commerce ya, kita contohkan pekerjaan e-commerce sistem analis gitu ya. Nah pastinya di sini kita belajar nih di dalam membangun sebuah e-commerce gitu ya, yang lagi booming saat ini apa sih, teknologi apa sih gitu ya. Kemudian bagaimana sih nanti penerapannya gitu ya. Kemudian bagaimana nanti mengimplementasikannya ketika sistem sudah jadi, kemudian di-sharingkan dengan orang lain gitu ya. Kemudian bagaimana nanti sistem ini juga dapat berjalan di dalam perusahaan kayak gitu. Dan dengan berkembangnya teknologi juga pastinya meningkatkan gitu ya profit atau meningkatkan lagi gitu ya kapasitas dalam membangun si perusahaan gitu ya menjadi semakin maju gitu. Berarti tidak sampai ke cara pemrograman atau sebagainya gitu, Bu. Hanya sebatas memanage apa namanya ini? Aduh, apa? Yang di informatika ini loh, Bu. Kan kalau informatika kan mempelajari untuk programmer tuh. Enggak. Di SI juga mempelajari pemrograman ya, Pak Makri ya. Jadi kita bukan cuma belajar manage atau bisnis gitu ya. Kemudian kita juga belajar nih teknologinya nih. Ya, barangkali Pak Makri ingin bikin sebuah perusahaan sendiri gitu ya. Bikin startup tadi ya. Develop sendiri, kemudian menjual sendiri gitu ya. Pastinya kan membutuhkan skill atau keterampilan gitu ya dalam coding seperti itu. Nah di SI kita belajar itu Pak Makri. Soalnya saya ada basic kedua-duanya makanya saya pertanyakan itu. Gitu Pak Makri. Oke, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Silakan Pak Noviandri. Nah ini luar biasa nih, ada basic dua-duanya. Mantap nih, jadi masuk SI nanti setelah lulus bisa bikin program gitu ya. Karena memang ini ya saya tambahkan ya Pak Makri, jadi nanti di SI juga mempelajari coding gitu ya, mempelajari analisanya gitu kan, mempelajari UI UX-nya gitu kan, mempelajari project manajemennya. Jadi lebih ke bagaimana pengelolaan sistem nanti gitu ya. Jadi kita mempelajari pemrogramannya, terus kita mempelajari analisisnya, terus kita mempelajari implementasinya nanti gitu Pak Makri gitu. Jadi Ini kan nanti saya juga di analisa database sih. Nah, itu apalagi database administrator. Nah, itu kebanggaan dari SI juga nih gitu. Nah, sebagai informasi SI juga banyak cabangnya nih. Ada SIB, SIA, PLSI gitu kan. Sistem informasi bisnis, sistem informasi akuntansi, itu kan perangkat lunak sistem informasi geografis, banyak banget nih kalau di breakdown gitu para peserta pagi hari ini. Itu. Nah, tadi saya sempat ngelihat juga tadi pertanyaannya yang apa? Saya gugup nih gitu, apakah di sistem informasi itu bisa mempelajari itu gitu kan. Nah, ini saya pernah dengar cerita nih teman-teman gitu ya, ada teman saya dulu satu jurusan waktu S1 dulu, dikira dia tuh masuk sistem informasi itu ada ilmu komunikasi katanya gitu kan, mempelajari public speaking, ngedesain segala macam, ternyata belajar coding katanya, belajar manajemen, belajar aduh pusing katanya gitu. Nah, terus di sana saya mikirnya, wah, lu ini bukan sistem informasi, ini salah informasi, saya bilang kepada teman saya. Jadi teman-teman di sini diharapkan sudah tahu ya apa itu sistem informasi gitu kan, apa itu ilmu komunikasi gitu, jangan sampai salah nih memilih jurusan nih teman-teman semua. Oke, selanjutnya ada yang tadi ada yang raise hand ya, Maba ya tadi, Maba Unsia, iya nggak sih? Ada yang ingin ditanyakan? Maba Unsia berapa nih?
Mungkin bisa on mic. Halo, Sudah Assalamualaikum. di-raise. Waalaikumsalam. Oh, Pak Riyad ternyata. Oke. Perkenalkan, saya Riyad, kebetulan mahasiswa baru di Prodi Sistem Informasi, baru masuk. Izin bertanya, boleh Pak Noviandri? Ya, silakan Pak. Nah, tadi kan sempat menarik tuh dari profil lulusannya Sistem Informasi mengenai e-bisnis ya Pak Novi ya? Mohon izin Pak. Iya. Oke. Nah, sempat baca-baca kalau di manajemen ternyata memang profil lulusannya juga banyak yang mengarah ke e-bisnis karena memang tren sekarang ya di manajemen juga sudah mengarah ke e-bisnis, itu di e-commerce atau di II yang lain gitu yang semua dielektronikan. Kalau untuk perbedaannya manajemen dan SI e-bisnisnya apa ya Pak? Karena kita lihat sekarang di industri ya, di e-bisnis ini kadang orang-orangnya diisi oleh yang bahkan background pendidikannya bukan dari ilmu komputer. Banyak yang dari manajemen atau dari prodi lain seperti akuntansi atau bahkan dari komunikasi dan yang bahkan tidak berkuliah pun bisa terjun di e-bisnis tuh Pak. Nah, kalau sistem informasi nih, biar kita nggak kalah ya. Saya kan masuk sistem informasi nih Pak. Jadi saya pengen dapat kepastian nih. Apa sih yang bisa jadi nilai jual saya biar saya bisa menang atau lebih unggul dibandingkan orang-orang lain yang tidak di sistem informasi atau ilmu komputer, sehingga nanti prospek kerja saya ya bisa mendapatkan karir yang sesuai dengan yang diharapkan di sistem informasi Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Riyad. Oke, pertanyaannya apa sih perbedaan e-bisnis yang ada di SI dan ada di manajemen? Kan begitu ya Pak Riyad ya? Nah, jadi nanti apa yang akan dilaksanakan di SI nanti gitu, biar tidak kehilangan arah katanya gitu. Nah, Bu Esa, bantu dong Pak Riyad supaya tidak kehilangan arah nih di bisnis di SI itu seperti apa sih bedanya dengan manajemen? Mungkin Bu Esa silakan. Bu Esa. Oke, mungkin sebelum Bu Fesa join kembali, sepertinya ada kendala. Mungkin izin menjawab juga, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Fesa ya. Untuk e-bisnis di SI tersebut, itu mungkin lebih ke mempelajari transaksinya, Pak Riyad, gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalau di manajemen tentu dia akan mempelajari bagaimana nanti pengelolaannya gitu ya. Tapi kalau misalnya di SI itu bagaimana caranya transaksi itu berlangsung di biasanya e-bisnis ini akan diimplementasikan ke e-commerce gitu. Jadi di dalamnya itu ada e-commerce dan e-bisnis. Nah, e-commerce itu adalah salah satu bagian dari e-bisnis. Jadi kita akan mempelajari nih bagaimana transaksi yang ada di e-commerce tadi dengan mempelajari e-bisnis. Nah, sedangkan dari manajemen itu sendiri tentu akan mempelajari bagaimana pengelolaan dari sisi luarannya aja gitu, Pak Ria. Kalau dari e-bisnis tentu akan mempelajari lebih dalam lagi. Nah, ini Bu Fesa udah bergabung. Silakan, Bu. Iya, mohon maaf tadi keputus ya. Tiba-tiba ada telepon. Nah, untuk e-bisnis di dalam sistem informasi itu kita mempelajari nih teknologinya seperti apa gitu ya Pak Riyad ya. Kalau di dalam manajemen e-bisnisnya lebih kepada bagaimana sih memanage bisnis itu sendiri gitu ya. Lebih lagi e-bisnis itu adalah elektronik bisnis gitu ya. Nah, kita di sistem informasi mempelajari nih teknologinya seperti apa, kemudian penerapan teknologinya seperti apa. Ya Pak Riyad ya. Bagaimana Pak Riyad? Aduh, Pak Ibu. Riyad sih Pak Novis jangan dipanggil Bapak dong. Saya kan maba. Tadi menarik tuh seperti yang dibilang Pak Novi, katanya kan transaksinya. Nah, ini transaksi proses bisnisnya atau transaksi yang di mana ya Pak Novi ya? Karena kalau di manajemen juga kayaknya ada juga tuh ya analisa proses bisnis ya, di proses bisnis e-commerce atau e-bisnis. Oke. Baik, mungkin ingin izin menjawab ya, atau Bu Fesa yang menjawab ke saya ya. Oke, baik. Kalau untuk transaksi yang di dalam proses bisnis di SI, tentu yang sudah disampaikan oleh Bu Fesa tadi adalah proses transaksi yang ada dengan kaitannya dengan teknologinya, Pak Riyad.
gitu. Apakah transaksi yang digunakan di sini menggunakan aplikasi seperti apa gitu ya, teknologinya seperti apa gitu kan, sehingga nanti e-bisnis yang dilaksanakan itu berjalan dengan baik. Nah kan kita ngelihat nih proses bisnis, contohnya nih e-commerce gitu kan, ada Tokopedia, Bukalapak gitu kan. Nah dari sisi dalamannya itu transaksi dia menggunakan apa gitu kan, mungkin bisa menggunakan payment gateway atau segala macam. Nah itu kan di sana akan mempelajari bagaimana sinkronisasi antar bank dengan aplikasi tersebut gitu. Nah di situ kita mempelajari nih bagaimana antara struktur dari payment gateway tadi gitu kan, yang akan disinkronkan dengan transaksi yang ada di e-commerce yang kita gunakan gitu. Nah, sedangkan dari manajemen sendiri kan lebih ke bagaimana transaksi dari transaksi e-commerce dan e-bisnis tadi gitu, Pak Riyad. Oh, kayaknya ini istilah API ya Pak Novi ya, yang integrasi sistem itu ya Pak? Iya, benar. Oh, iya. Manajemen cuma luarannya aja ya. Ini kayak back-end-nya gitu ya. Saya mau belajar nih, Benar. makin semangat saya. Oke. Ya, Benar, terima Pak Riyad. kasih Pak Novi penjelasannya. Sama-sama, Pak Riyad. Mudah-mudahan bisa lulus cepat saya jadi sarjana di sistem informasi Unsia. Amin. Silakan ya Pak Novi, Bu Pesa, mohon bimbingannya. Amin. Semoga kumlot ya Pak Riyad ya. Amin. Terima kasih Pak Novi. Ya, luar biasa nih dari Pak Riyad nih, maba kita luar biasa sekali pertanyaannya. Antusias banget di DSE nih Bu Pesa. Oke, baik, ada lagi yang ingin ditanyakan. Baik, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Saya izin bertanya juga, untuk sistem informasi kira-kira sertifikasi apa yang mendukung karir kita ke depannya, Pak, Ibu? Oke. Nah, sertifikasi apa nih kira-kira Bu Fesa yang bisa dilaksanakan oleh program sistem informasi ini, Bu Fesa? Di sistem informasi Unsia sendiri gitu ya, kita akan memberikan sertifikasi berupa pemrograman gitu ya, supaya rekan-rekan bisa gitu ya, dan memahami bagaimana sih pemrograman itu gitu ya. Kemudian dispesifikasikan gitu ya. Ada pemrograman web, kemudian pemrograman mobile gitu ya, rekan-rekan ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Silahkan join ke Unsia gitu ya, supaya tahu gitu ya, sertifikasi apa aja sih yang disediakan gitu. Oke, baik. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bu Fesa, sebelum kita tutup gitu ya. Ini dari Trimo. Mohon izin bertanya, apakah di Unsia nanti kalau sudah lulus mendapatkan sertifikasi profesi, misalkan sertifikat dari Microsoft dan sertifikat profesi IT dari lembaga lainnya, nah gimana nih Bu Fesa? Dan kebetulan juga ada nih Bu Meta nih, mungkin bisa menginformasikan juga nih terkait kerjasama Microsoft, katanya tadi ada kerjasama apa gitu ya. Mungkin Bu Fesa silakan. Bagaimana tadi Pak Andri, keputus lagi? Oke, mau izin bertanya, apakah di Unsia nanti kalau sudah lulus mendapatkan sertifikasi profesi, misalkan sertifikat dari Microsoft dan sertifikat profesi IT dari lembaga lainnya, seperti itu, Bu Fesa? Oke, pastinya ada gitu ya. Jadi untuk lebih informasinya gitu ya, silakan join ke Unsia rekan-rekan ya. Nanti diinfokan kembali sertifikasi apa saja sih yang disediakan oleh program studi sistem informasi PJJ Unsia gitu ya. Oke, baik. Mungkin sampai ini dulu ya pertanyaan, karena waktu kita sudah habis ya Bapak Ibu peserta webinar prospek kerja sistem informasi. Jadi nanti kalau misalkan ada informasi pertanyaan segala macam akan diinformasikan di link absensi. Jadi link absensi mohon kepada panitia di room chat bisa dikirimkan link absensinya.
Jadi nanti di link absensi nanti teman-teman bisa bertanya ya di saran dan masukan gitu ya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bu Fesa, Pak Arman Widodo dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh narasumber dan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke kita ini menjadi wawasan yang cukup luas gitu ya terhadap sistem informasi dan prospek kerjanya nanti seperti apa dan apa yang dipelajarinya di itu. Mungkin sebelum ditutup Bu Fesa, dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin ada yang menarik untuk kita berikan saldo GoPay untuk 4 orang ya Bu Fesa, atau nanti saja dipilih atau bagaimana? Mungkin bukan saya aja yang milih ya Pak Noviandri ya, ada Pak Arman juga, mungkin dari Pak Arman bisa bantu memilih Pak Arman. Untuk milih ini Bu, peserta yang bertanya Bu ya? Ya, benar Pak Arman. Saya sempat keputus tadi soal cepat jaringan. Seperti itu. Saya serahkan Bu Fesa saja Bu. Oke, kalau gitu tadi siapa aja ya Pak Andri ya? Oke, dari yang bertanya di mic itu ada Gear Generation tadi gitu ya, terus ada Pak Riyad, terus kalau yang pertanyaan di room chat itu ada Baby Silvana, ada Reza Abdani Putra, terus ada Trimo, ya itu yang dibacakan, terus ada Mary Cecil, gitu. Ya, tadi 2 ya Pak Noviandri ya? Iya Bu Fesa. Yang pertama itu untuk Mas Reza ya. Kemudian yang kedua tadi apa deh untuk pertanyaannya seperti apa? Bisa ini. Pak Makrib ya, Pak Makri ya tadi ya. Pak Makri Bu. Gear Generation. Gear Generation. Oh iya, ya Gear Generation tadi ya. Ini namanya sudah berganti jadi Makri ya. Oke. Lalu siapa lagi Bu? 2 orang lagi? 2 orang lagi. Mahasiswa baru Bu. Oke, mahasiswa baru boleh Denny. Ada. Oke, tadi yang ketiga ya, kalau gitu buat mahasiswa baru SI nih, Bapak Riyad. Oke, cukup? Kayaknya itu aja ya, 3 aja kan ya? Atau berapa tadi ya? Oke, baik. Selebihnya akan dipilih secara random yang menarik di share story IG ya, para peserta ya. Jadi nanti acara yang kita laksanakan ini jangan lupa di-share di IG-nya masing-masing. Dari tim panitia Universitas Siber Asia akan memilih postingan menarik gitu ya, yang akan diberikan door prize atau GoPay untuk ke pemenang ya. Gitu. Nah, untuk informasi pemenang yang sudah disampaikan oleh Fesa gitu ya, bisa diklaim di room chat ke panitia. Kebetulan di sini ada Octavian, bisa di direct message saja nomor handphone dan nama lengkapnya sehingga nanti bisa dikirimkan saldo GoPay-nya. Baik, terima kasih pada seluruh para peserta webinar pada kali ini dengan judul Yuk Kenali Prospek Kerja Sistem Informasi yang diselenggarakan oleh Universitas Siber Asia. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh narasumber dan pagi hari ini mendapatkan wawasan yang cukup luas.
Akhir kata, saya Novi Andri selaku MC pada pagi hari ini mengundurkan diri dan seluruh para panitia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman, Bu Fesa. Terima kasih Pak Arman untuk motivasinya. Harus bisa. Ayo Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon bimbingannya. Mudah-mudahan lulus tepat waktu.